Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Shadaqallah sadaqa Rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi taqwallah. Mari senantiasa kita membangun nilai-nilai takwa di dalam prinsip kehidupan kita, sehingga apa yang kita jalani dalam hampir sejarah melalui sebuah rute yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai, apa yang Allah inginkan. Bapak dan saudara jamaah Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya manusia ini Allah ciptakan memiliki sebuah visi, memiliki tujuan, memiliki target, yang itu membedakan antara makhluk bernama manusia dengan makhluk yang berbeda dengan manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan manusia itu dengan dua istilah. Yang pertama adalah bashar, yang kedua adalah insan. Ini menjadi sebuah modal yang Allah berikan kepada manusia agar manusia bekerja sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Bashar itu manusia secara fisik, diberikan tubuh yang memiliki fungsi-fungsi melampaui makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah menyebut manusia dengan insan. Insan adalah sebuah potensi yang membedakan manusia juga dari makhluk yang lain. Potensi yang Allah berikan ada dua. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati. Jika manusia dominan akalnya, pada akhirnya menjadi liberal. Kalau manusia dominan hatinya, menjadi fundamental. Maka akal dan hati harus senantiasa berdialektika, sehingga ini menjadikan manusia sebagai makhluk sesuai yang diinginkan oleh Allah. Tawasud, berada di tengah-tengah, matang dan senantiasa berpikir seimbang, tidak liberal, tidak fundamental. Dipikirkan tetapi juga berani bertindak, tidak bertindak gerusa-gerusu tanpa direncanakan, tapi itu juga tidak berencana saja tanpa melakukan eksekusi. Inilah dialog, hasil dialog antara akal dengan hati kita. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pada akhirnya mana yang lebih dominan membentuk manusia dengan dua tipologi. Yang pertama adalah manusia yang pasif, yang kedua adalah manusia yang aktif. Yang pasif ini wujuduhu ka'adamihi, manusia ilusif, wujudnya wujud tapi nggak punya eksistensi, hidupnya tidak jelas. Dan sebagian di antara kelompok manusia ada yang mengambil hidup seperti ini, cuek, nggak peduli,
mengalir. Yang kedua adalah tipologi manusia yang aktif. Ada yang aktif itu destruktif, ada yang aktif itu konstruktif. Ada potensi setan dan iblis yang dibiarkan dan dominan dalam dirinya, ada potensi malaikat dan potensi kenabian yang kemudian berkembang dan tumbuh di dalam dirinya. Bapak dan saudara, kalau kita sering mendengar istilah troublemaker, manusia yang ditaruh dimanapun, dalam karir dan profesi apapun, dalam pekerjaan dan skill apapun, selalu menciptakan destruksi di kelompoknya. Kerja menjadikan kelompoknya tidak harmonis. Kerja korupsi, membuat perusahaan rugi. Kerja membuat negara kehilangan APBD dan APBN-nya. Ini adalah manusia yang destruktif. Tetapi Allah senantiasa berikan kesempatan untuk taubat. Taba yatubu taubatan, kembali, karena pada hakikatnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu memiliki nurani yang bersih, yang baik, memiliki kecenderungan untuk berbuat benar dan salah. Hanya banyak faktor yang kemudian membuat dia tersesat dan mengambil rute kehidupan yang salah. Di antaranya kata Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Lingkungan. Bapak dan saudara, dalam bahasa antropologis, manusia itu akan ditentukan oleh lingkungan terdekatnya yang kemudian membuat pola hidupnya yang itu dikontribusikan banyak orang menjadi sebuah antropologi budaya. Kalau kita ingin tahu seseorang itu penghasilan per bulan berapa, maka kita lihat 5 orang di sekitar dia yang intens komunikasi dengan dia, ditanya berapa penghasilan masing-masing 5 orang, dijumlahkan kemudian dibagi 5. Itulah kira-kira pendapatan dia per bulan. Hasil survei juga mengatakan afiliasi politik orang ini akan kemana. Lihat sekitar 3-5 orang di sekitarnya, kira-kira dalam pilpres mendukung siapa, dalam partai mendukung siapa, itulah kira-kira tidak jauh pilihan dia. Dan itu hasil survei, riset. Dan orang ini punya kecenderungan spiritual seperti apa? Lihat 5 orang di sekitarnya, rajin sholat atau tidak sholat, rajin majelis taklim atau tidak, suka baca Quran atau tidak, itu juga akan kelihatan. Begitu juga tentang moralitas orang ini, lihat 3-5 orang berada di sekitarnya, orang itu bermoral atau tidak. Begitu juga soal optimisme, dia kira-kira punya masa depan atau tidak. Dulu ada namanya limited group, ketika anak-anak muda berkumpul setiap Rabuan, di situ kadang hadir Gus Dur, di situ ada Cak Nur, di situ ada Dawam Raharjo, orang-orang yang pada akhirnya menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Kenapa? Karena perkumpulannya adalah orang-orang hebat, perkumpulannya adalah orang-orang yang menyelesaikan, yang berpikir tentang bangsa dan negara. Begitu juga pada masa Pak Karno. Meskipun yang satu kemudian menjadi masuk di DITI, yang kemudian yang satu Alimin masuk di PKI, yang kemudian Pak Karno masuk di PNI. Dari perkumpulan itu kita bisa melihat tingkat optimismenya, cara berpikirnya, wawasannya, ekonominya, afiliasi politiknya. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, lihatlah orang-orang yang nyaman kita secara intensif komunikasi setiap hari, 3-5 orang, kita potret mereka. Itulah sesungguhnya mirror kita, diri kita. Hadirin Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, apakah kemudian destruktif atau konstruktif? Secara mudah bisa dipahami dari situ. Yang konstruktif itu juga terbagi menjadi kelompok. Ada konstruktif, dia aktif, dia bermanfaat, tetapi hanya sebatas dirinya sendiri. Yang pada akhirnya mengakibatkan hidup yang hedonis, egois. Kemudian yang kedua, dia konstruktif hanya untuk orang-orang terdekatnya, tidak memberikan manfaat kepada orang yang di luar terdekatnya. Memang di dalam sebuah hadis, bahkan juga Al-Quran jelaskan, utamakan dulu kalau engkau sedekah kepada orang-orang yang dekat dengan engkau. Beda dengan zakat. Ada 8 asnaf. Kemudian yang ketiga, dia hanya memberikan konstruksi, bermanfaat bagi komunitasnya.
Inilah orang-orang yang berorganisasi. Yang kadang kala orang berorganisasi itu masuk organisasi untuk karir, mengambil manfaat dari organisasi itu, bukan untuk belajar dan kemudian memberikan manfaat. Kadang-kadang kemudian tidak jarang berorganisasi justru menjadi fanatisme, pikirannya menjadi sempit. Dialah yang benar, organisasi yang salah. Dialah yang baik, organisasi yang lain itu tidak baik. Kelompoknya menjadi kelompok yang baik. Inilah pikiran sempit yang kata Rasulullah disebut dengan jahiliyah. Mata ala asobiyatin, mata ala jahiliyatin. Barang siapa yang mati karena fanatisme organisasi, fanatisme kelompok, fanatisme komunal, maka mati dalam keadaan jahiliyah, bodoh sebodoh-bodohnya. Kenapa bodoh? Karena sempit berpikir. Dan yang terakhir, ini yang terpenting, itu adalah memberi manfaat kepada semakin luas manusia. Yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Disinilah Allah ketika menciptakan manusia diungkapkan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah yang disebut dengan manusia sesuai visi yang Allah ciptakan kelahiran manusia ini. Khalifah. Khalifah itu adalah sosok makhluk yang konstruktif tanpa dibatasi oleh identitas diri maupun komunalnya. Dia hadir untuk seluruh umat manusia. Bahkan seluruh ibadah makhluk itu didesain oleh baginda Rasul atas petunjuk Allah, semua berorientasi sosial. Sholat, ketika kita sholat kita takbir, sedang mi'raj berjumpa dengan Allah, diakhiri dengan salam. Kalau sholat tanpa salam, sholatnya enggak sah. Salam itu adalah simbol sosial. Ketika kita puasa, enggak diterima puasa Ramadan kita kalau kita tidak diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah simbol sosial. Ketika kita berhaji, pada saat berhaji kumpul dengan banyak orang, kemudian ada wajib haji yang kita tidak tunaikan, kita wajib bayar dam. Bayar dam itu adalah simbol sosial. Apalagi kemudian zakat. Hadirin Bapak dan Saudara, meskipun semua diawali dengan identitas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah identitas bahwa kita adalah seorang mukmin. Yang pada masa Rasulullah ada mukmin, ada kafir, ada ahlul kitab, ada munafik. Pentingnya identitas supaya kita bisa ta'aruf. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Setiap orang itu butuh identitas. Maka dalam bahasa sosiologi, setiap orang itu mengambil peran sesuai dengan identitasnya. Dan tidak sedikit orang memiliki banyak identitas. Di rumah sebagai bapak keluarga, sebagai seorang ayah, kemudian di kantor sebagai seorang manajer, kemudian punya sampingan sebagai seorang mitra bisnis. Tentu ini adalah multi peran di dalam sosiologi, di mana kita perlu menempatkan diri. Tapi apapun itu, identitas pada akhirnya akan melekat pada diri seseorang. Yang dipertanyakan bukan apa identitasmu, masuk mana kelompokmu, dan apa afiliasi politikmu. Yang Allah tanyakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana fungsi sosialmu ketika kamu hidup bersama dengan orang lain. Kalau engkau bisa memberikan kontribusi banyak kepada orang lain, di situ sesungguhnya akan menjadi ukuran keimananmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hidup ini adalah pilihan. Tidak bisa kemudian kita kembalikan kepada Allah. Kita kan sudah, Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku serahkan hidupmu kepada engkau. Silakan engkau banyak pilihan, pilihlah yang terbaik sesuai dengan petunjukku. Jangan kemudian kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah rencanakan, kita lakukan, baru fatawakkal Allah. Serahkan kepada Allah. Berserah diri setelah kita mendesain takdir sejarah kehidupan kita. Jangan sebelum niat, sebelum rencana, sebelum usaha udah berserah diri kepada Allah. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah Allah serahkan kepada kita untuk mengurus bumi, maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, baru kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qul qawlan hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Sebagai penutup, barangkali kita masih ingat dari Universitas Illinois, seorang bernama McLean mengatakan ada 3 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah need for affiliation, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua adalah need for power, kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga adalah need for achievement, kebutuhan akan prestasi. Kita sebagai manusia yang akademisi, tentu yang ketiga, kebutuhan akan prestasi mestinya menjadi dominan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang paling mendasar untuk kita jawab ke depan adalah apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara, dan apa yang akan kita berikan, kontribusikan untuk bangsa dan negara. Inilah tugas para akademisi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menuntun jalan kita sehingga menjalani kehidupan penuh dengan manfaat untuk bangsa, negara, dan bahkan untuk kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin was-shalihin wa ja'alna minal muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.